itu memang normal, tapi jangan terus-terusan. Kalau being insecure all the time, itu akan selain time consuming, itu juga akan mengganggu kesehatan mental. Dari ganggu kesehatan mental akan menjadi ganggu kesehatan fisik, seperti itu. Hai, kita ketemu lagi di YouTube channel Miss Sari. Kali ini saya mau membahas soal gimana sih saya menghadapi my insecurity gitu ya, feeling insecure. Saya akan mulai dari kisah-kisah saya mungkin dari sejak saya remaja gitu ya. Yang jelas saya itu pernah ngalami atau mungkin masih sampai sekarang yang namanya perasaan insecure terhadap penampilan, pernah kemampuan diri, dan juga terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, saya akan coba bahas ya satu-satu. Saya akan mulai cerita dari ketika saya mengalami self-insecure in appearance. Jadi pada saat itu saya lagi SMP ya, masa-masa puber. Ketika itu saya duduk di sebangku sama teman saya yang sangat diidola-idolakan gitu loh, karena dia namanya pada saat itu lagi populer, dijadikan lagunya Katon Bagaskara. Dinda, di manakah kau berada? Jadi satu sisi diidola-idolakan, diulu-ulukan, sedangkan satu sisi saya tuh sedang dibully gitu loh. Pada saat itu mungkin kakak-kakak senior ini atau teman-teman ini nggak merasa itu sedang membuli saya gitu, tidak merasa itu bullying, karena bagi mereka hanya bilang, ih kamu mirip pelawak ya, kamu mirip pelawak gitu. Tapi bagi saya itu sangat menjatuhkan kepercayaan diri saya gitu loh, karena mereka sambil ketawa-tawa, ih kamu mirip sama pelawak ya, mirip sama pelawak, hahaha gitu. Dan pada itu saya langsung merasa, ya ampun, apakah saya si pelawak ini gitu kan, saya Sari gitu, sampai bener-bener self identity pun rasanya langsung terkena gitu ya, terdampak karena dibully begitu. Akhirnya saya pada saat itu sampai akademik saya juga terganggu. Saya sangat tidak termotivasi untuk berangkat sekolah. Saya tidak termotivasi untuk belajar, tidak termotivasi untuk mengerjakan PR apapun itu gitu yang ada urusannya sama sekolah. Nah, pada saat itu singkat cerita gitu ya, selama 2 tahun saya dibully, kelas 1 dan kelas 2 sama kakak kelas. Cara saya untuk membangkitkan gitu ya, untuk stop being self insecure, itu caranya ada 4 hal seingat saya. Yang pertama, saya hindari dulu. Jadi ketika mau ke kantin, terus saya dari jauh melihat senior ini atau mendengar suaranya senior ini, saya langsung kembali gitu. Dan tipsnya adalah ya, saya titip jajan sama teman saya, ini uangnya saya titip jajan, saya makannya di kelas gitu. Sampai teman saya, makan aja di sana gitu. Nggak mau, saya lagi mau makan di kelas. Jadi saya tidak berani bilang gitu sama teman saya kalau saya ngerasa saya mau menghindari kakak kelas itu. Itu yang pertama. Kemudian ketika itu juga sampai saya kadang pulang tuh terlambat. Kenapa? Karena saya tunggu sekolah sepi baru saya keluar gitu, dan saya nunggunya di kelas. Jadi saya bilang, oh iya saya nunggu dijemput, padahal saya naik angkutan umum gitu ya, saya naik public transportation. Dan memang kenapa mereka percaya, karena most of them memang orang-orang kaya di situ, di SMP saya itu, dan kebanyakan memang diantar jemput pakai supir dan lain-lain. Jadi ketika saya bilang saya nanti dijemput, dan mereka percaya, padahal intinya saya hanya menghindari si kakak-kakak kelas perundung ini ya, bulliers. Kemudian yang kedua adalah
pada saat itu saya mencoba aktif di kegiatan lain. Jadi karena saya jadi sungkan untuk ikut ekskul di sekolah saya, karena ya pasti dong pembinanya nanti kan ada kakak-kakak kelas gitu kan, dan ya kakak-kakak kelas yang senior-senior yang membuli saya ini kan berpencar, dia misalnya ada yang aktif di mana gitu kan, ada aktif di ekskul Palang Merah Remaja misalnya, atau dia aktif di paduan suara. Jadi akhirnya saya putuskan saya tidak mau aktif di ekskul sekolah, tapi saya aktif di kegiatan-kegiatan positif yang lain di luar sekolah. Saat itu saya aktif marching band, berenang, paduan suara, dan menari di sanggar gitu loh. Jadi itu bisa mengalihkan pikiran saya, mengalihkan kesedihan saya dari bullying. Kemudian yang ketiga, pada saat itu saya coba try to enjoy my life dengan happy sama teman-teman. Artinya sebisa mungkin kalau misalnya teman misalnya mau ngajak jalan kemana, bahkan sesederhana beli Happy Meal di McDonald's gitu kan, ya saya ikut gitu loh. Jadi saya nggak mau membiarkan diri saya sendirian, karena kalau saya sendirian saya akan teringat lagi kesedihan-kesedihan saat saya dibully gitu. Kemudian yang terakhir, pada akhirnya entah bagaimana saya mencoba menerima keadaan. Keadaan di sini tuh kayak ya sudah gitu. Kalau emang saya mirip, mau gimana lagi gitu kan sama si pelawak ini. Si pelawak ini tidak jelek, cuman karena dia laki-laki saya nggak mau aja. Ya akhirnya saya coba menerima keadaan. Jadi kalau misalnya kakak kelas ini mendekati saya terus bilang, kamu mirip pelawak, kamu mirip ini, hahaha, tawa-tawa gitu, saya berani jutek, saya berani pasang wajah seperti ini. Kalau saya mirip memang kenapa? Gak bosan ngatain saya gitu. Jadi senior saya langsung ngeliat, ih galak, ih malah makin ngeledekin gitu kan. Tapi akhirnya mereka kayak berhenti gitu. Kenapa? Saya berpikir gini, kalau kita pada saat self insecure pasti kita merasa lemah ya. Nah ketika orang yang membuli melihat kita lemah, mereka akan terus gitu loh, mereka akan terus-terusan, ibaratnya oh ini mangsa yang empuk gitu kan, ini sasaran yang bagus gitu loh untuk terus dibully. Tapi setelah saya 2 tahun, kebayang ya, kelas 1, kelas 2 saya dibully, dan akhirnya saya bisa berani gitu. Jadi mereka akhirnya mungkin stop karena itu tadi, karena ngelihat oh orang ini sudah tidak lemah lagi gitu ya, kok orang ini akhirnya bisa melawan gitu kan. Saya akhirnya bisa melawan seperti itu. Nah itu dari sisi self insecure in appearance ya, itu pengalaman saya, dan itu saya alami waktu SMP ya. Kebayang di tubuh mungil usia 13-14 tahun, saya bisa menemukan jalan untuk keluar dari zona self insecure dalam hal appearance. Selanjutnya saya akan membahas my self insecurity in capability gitu ya. Dalam hal kemampuan, saya beberapa kali kok mengalami self insecure karena saya selalu banding-bandingkan sama orang lain gitu loh. Terutama pada saat saya mau mendaftar beasiswa LPDP. Jadi kalau lihat video-video saya sebelumnya kan saya selalu bilang ya, saya pingin kuliah gitu, udah mulai serius mau kuliah, mau cari beasiswa itu dari tahun 2016 gitu. Dan kemudian ketika tahun 2016 itu saya pelajari orang-orang yang berhasil mendapatkan beasiswa LPDP, dan saya lihat teman-teman saya gitu, saya langsung merasa oh my, apakah saya mampu gitu, karena mereka hebat-hebat banget gitu, mereka hebat-hebat sih gitu kan, kok bisa sih berprestasi AIU gitu, sedangkan saya belum apa-apa gitu kan. Kemudian pada saat itu saya selalu membandingkan gitu, ada teman yang sudah berhasil, udah berangkat ya ke Inggris gitu kan, ada yang udah berangkat ke Jepang gitu. Saya langsung merasa oh dia bisa, aku nggak bisa gitu. Oh dia berprestasi, prestasinya luar biasa, aku biasa-biasa aja gitu kan. Oh udahlah nggak mungkin gitu. Nah pada saat itu betul-betul
dari self insecure bisa menjadi demotivation. Jadi ketika itu langsung apa nggak usah deh gitu, apa saya nggak usah coba deh karena seperti tidak mungkin gitu kan. Itu yang bahaya ya. Sesuatu yang kita yakini bahwa kita tidak mungkin bisa, itu adalah hal yang sangat berbahaya buat kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita. Nah, jadi pada saat itu saya selalu membandingkan. Misalnya saya punya beberapa teman gitu kan yang berhasil LPDP dan dia kuliah ke luar negeri. Itu saya selalu membandingkan, iya dia punya prestasi internasional, iya dia begini, dia begitu. Jadi saya nggak melakukan apa-apa, hanya berpikir, hanya terus saja overthinking dan selalu berpikirnya yang membandingkan gitu loh, comparing. Oh mereka iya bagus, mereka value-nya punya value, sedangkan saya mana value saya gitu. Itu normal ya, itu normal kok. Saya baca gitu di beberapa artikel dari bidang psikologi gitu, itu memang normal. Tapi jangan terus-terusan. Kalau being insecure all the time, itu akan selain time consuming, itu juga akan mengganggu kesehatan mental. Dari ganggu kesehatan mental akan menjadi ganggu kesehatan fisik, seperti itu. Nah, jadi cara saya pada saat itu adalah saya stop membandingkan diri saya dengan orang lain gitu loh. Jadi ketika saya melihat kan para blogger ini cerita tentang dia bagaimana dia S3, dia apa, karena dia terpilih, dia waktu itu prestasinya di luar negeri, dia perwakilan di UNESCO dan lain-lain, tuh saya langsung saya coba stop deh. Ya ini kan dia gitu loh, ini bidang dia dan dia berprestasi di sini. Nah saya bagaimana gitu kan. Saya coba mencari value saya gitu. Saya coba gali apa sih value saya gitu. Saya coba tuh melihat, oh iya ya, saya waktu ada musibah, kemudian saya menjadi volunteer untuk mengumpulkan bakti sosial gitu ya, mengumpulkan dana untuk menyiapkan sembako dan lain-lain. Oh saya punya value ini kok gitu. Kemudian saya juga ingat-ingat lagi, apalagi ya value saya, prestasi apa ya, oh iya saya pernah jadi wisudawati terbaik dalam kurung karena yudisium cum laude gitu ya, yang IPK-nya tinggi gitu kan, termasuk salah satu wisudawati yang IPK-nya tertinggi dalam fakultas. Oh itu juga ada. Jadi saya coba membuat daftar gitu loh, apa value saya gitu kan. Kemudian semakin saya coba membuat list itu, membuat daftar itu, saya merasa loh sebenarnya saya bagus juga kok gitu, punya value juga, bukan cuman orang-orang hebat ini, saya yang biasa-biasa juga punya value gitu. Nah kemudian semakin saya mau mencoba beasiswa LPDP, semakin saya pelajari apa aja sih ciri-ciri orang-orang berhasil ini. Oh mereka membuat kontribusi A, membuat kontribusi B gitu kan. Terus saya langsung berpikir-pikir, oh iya kontribusi saya pernah di kontribusi A, tapi dalam skala yang mungkin kelurahan kayak gitu kan. Saya coba deh kalau misalnya ada kesempatan lagi, saya coba mengajukan diri gitu, misalnya jadi volunteer dalam hal apa gitu, dan dalam skala yang agak lebih besar gitu kan. Akhirnya dengan saya fokus pada goal saya bahwa saya mau mengembangkan diri gitu, bukan biar supaya dapat beasiswa LPDP, tapi supaya ini loh ciri-ciri orang yang berhasil tuh kayak gini gitu. Oh ya sudah, saya juga mau begitu gitu kan. Saya juga mau punya ciri-ciri seperti orang sukses itu gitu. Jadi niatnya jangan untuk mendapatkan sesuatu, kita niatnya adalah untuk memberikan sesuatu gitu. Kemudian semakin saya lihat self value saya, oh ya saya punya begini-begini, dan
akhirnya saya fokus dengan goal saya bahwa saya mau mengembangkan diri. Jadi yang kedua adalah tipsnya kita terus mengembangkan diri gitu loh, dalam hal apapun. Misalnya dengan belajar, ikut seminar, ikut workshop, itu juga kan menambahkan self value. Walaupun kedepannya mau dapat beasiswa atau kuliah lagi saya nggak tahu, tapi saya cuma mau jadi orang sukses itu ya terus berkembang gitu loh. Walaupun sedikit, misalnya kecil, kelihatannya progresnya kecil, tapi dia terus berkembang, tidak diam diri gitu loh, tidak berdiam diri. Jadi terus saya menambahkan aktivitas-aktivitas saya yang bisa menambahkan value pada diri saya gitu. Kemudian selain tadi aktivitas yang volunteering, saya juga belajar tadi kan yang saya sebutkan, workshop, seminar. Juga saya mencoba stop membandingkan diri saya dengan orang lain dengan cara saya lihat mereka berhasil, saya ikut senang, dan dengan oke, bagaimana mereka bisa berhasil, saya coba tiru gitu. Saya coba tiru langkahnya. Jadi bukan membandingkan yang mereka berhasil aku enggak, kayak gitu. Mereka istimewa aku enggak kayak gitu. Tapi mereka bisa begitu, bagaimana caranya ya gitu. Oh, mereka bidangnya itu, saya bidangnya A, bidangnya di bahasa, di languages. Coba saya kembangkan sendiri. Bagaimana bisa ikut jejak seperti orang sukses gitu. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang tepat gitu ya, yang nggak julid. Karena kalau dia julid, kita juga akan jadi self insecure lagi. Jadi contohnya gini, ketika saya sedang mencoba beasiswa LPDP, itu sebenarnya saya tidak mau kasih tahu siapa-siapa ya. Ingat, kita kalau punya plans itu sebenarnya jangan kasih tahu siapa-siapa gitu loh, kecuali orang terdekat gitu ya, keluarga, minta didoakan. Tapi dalam suatu hal, karena saya minta izin atasan, akhirnya atasan saya mengumumkan gitu loh di suatu forum. Akhirnya orang-orang ini jadi tahu kalau saya sedang berjuang apply for beasiswa LPDP gitu. Dan mereka ini ada yang mendukung, ada juga yang julid. Jadi misalnya ketika ada teman yang positif yang bertanya, gimana Bu Sari, prosesnya sudah sampai mana? Oh, saya bilang lagi proses seleksi berbasis komputer nih, doain ya gitu kan. Nanti yang teman julid ini bukannya memberi hal yang positif, memberi dukungan, tapi dia akan bilang gini, gak gampang loh beasiswa LPDP itu, beasiswa apapun gak gampang sih, apalagi mau kuliah ke luar negeri. Gak semua orang sih bisa berhasil. Coba, ya kan? Kalau kita ada dalam circle itu terus menerus, maka kita akan pikiran kita akan terdistraksi sih, akan terbawa gitu loh, bahwa oh iya ya, apa yang dia katakan betul. Kita akan terpengaruh. Jadi caranya gimana ya, tadi kayak cerita saya waktu lagi dibully waktu SMP, saya hindarin orang-orang yang seperti itu, ya saya hindarin. Ketemu sekedarnya, dan saya tidak mau menceritakan apapun plan saya atau apapun itu pada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang julid. Ada lagi yang julidnya gini modelnya, seperti mendukung padahal dia menghujam jantung gitu ya, sepertinya supporting but stabbing gitu ya. Jadi gini, ada sudah sampai mana prosesnya? Tinggal tunggu interview nih gitu kan, sudah lolos dari 2 tahap, satu lagi interview gitu kan. Terus dia semoga berhasil ya, walaupun gak semua orang sih bisa berhasil ya, kayak gitu sih, rezeki-rezekian sih ya, tapi semoga kamu berhasil deh. Coba maksudnya apa gitu loh. Jadi kalau memang nggak bisa memberi kalimat positif, tidak bisa memberi dukungan, lebih baik diam gitu loh. Kalau memang, tapi memang orang kayak gini ya memang nggak suka sama kita gitu kan, atau memang bawaannya julid, jadi ya sudah gitu loh. Jadi kalau saya mendapatkan kalimat negatif itu seperti itu, saya biasanya langsung oh ya gitu ya, saya tinggalkan orang-orang seperti ini, dan saya lari ke meja saya atau ke musola, kemana yang saya bisa sendiri, dan saya berdoa. Saya selalu berdoa, mencoba membalikkan pikiran saya yang tadinya iya ya,
nggak semua orang berhasil, terus rezeki-rezekiannya. Langsung saya tuh berdoa, ya Allah, kalau aku Sari Puspita Dewi berhasil ya Allah ya, semoga rencanaku adalah garis hidupku ya Allah ya bisa ya, insya Allah Sari bisa kan ya Allah ya, Allah baik ya kayak gitu. Jadi saya coba putar balik gitu loh, untuk apa ya, mengubah 180 derajat dari si omongan negatif menjadi positif lagi gitu. Jadi ya kira-kira begitu tips dari saya coba bagikan supaya teman-teman semakin semangat gitu. Oke, sekian dari saya, semoga nggak self insecure lagi, dan kalaupun self insecure wajar 1-2 hari, tapi jangan berlarut-larut gitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.